Dokter Wu, apa yang kalian semua lakukan? Ini bukan tempat bagimu untuk bertindak liar. Dokter Wu, jika kamu tidak menyembuhkanku hari ini, jangan salahkan aku jika aku tidak sopan. Aku terpaksa bertindak kasar. Mengenai kondisimu, kami sudah membentuk panel ahli untuk mempelajarinya. Yakin kita segera mendapatkan hasilnya. Berhenti. Berhenti mencoba membodohiku. Beberapa hari yang lalu, aku sangat bugar. Bagaimana bisa setelah sunat di sini, aku malah jadi Kasim? Kamu harus memberiku penjelasan atas apa yang terjadi hari ini. Bos, mungkinkah stimulasinya kurang? Kurasa, Dokter Wu ini punya tubuh yang cukup menarik. Kenapa kita tidak mengudinya dan melihatnya? Mungkin itu akan menjadi obat yang tepat. Masuk akal juga. Kalau begitu hari ini, aku akan mulai dengan berlatih pada Dokter Wu. Saudara-saudara, tahan dia. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan saya. Lepaskan. Lebih baik menghindari The masalah. film was translated Aku harus segera and pergi. narrated by M Media. Waktu pengiriman habis terdeteksi. Pengiriman gagal tiba tepat waktu. Sistem akan secara otomatis berhenti terikat. Tidak mungkin. Baru mendapatkan sistem yang menentang surga. Aku tidak bisa membiarkannya terputus begitu saja. Berhenti. Lepaskan gadis itu. Seorang kurir bau berani mencampuri urusanku. Kamu sudah bosan hidup. Bos, jangan marah. Kekerasan itu sangat kasar. Bagaimana kalau begini? Katakan padaku apa masalahnya. Dan lihat, apakah saya bisa membantumu. Bagaimana? Pergi sana. Dia harus bertanggung jawab atas apa yang terjadi hari ini. Sebenarnya apa yang terjadi? Beberapa hari yang lalu, dia datang kepada saya untuk disunat. Entah kenapa. Setelah operasi, dia mengalami disfungsi ereksi. Terus mendesak saya untuk bertanggung jawab. Jadi ini sebuah komplikasi. Bisakah saya menggunakan kemampuan persepsi spasial saya untuk menentukan titik masalah di dalam tubuhnya? Itu adalah penyumbatan darah di ginjal. Menyebabkan kekurangan energi maskulir. Saya akan menggunakan telapak besi tak terkalahkan yang baru saya dapatkan untuk mengobatimu. Kondisimu akan saya obati. Bocah, kamu hanyalah seorang kurir bau, dan kamu berani mengaku bisa menyembuhkan bosku. Jika saya tidak bisa, saya akan bertanggung jawab penuh. Mereka bilang kurir adalah ahli yang tersembunyi. Mungkinkah yang satu ini sebenarnya? Apakah dia semacam jenius medis? Kurir bau tidak bertanggung jawab atas apapun yang menyangkut diriku. Aku mengerti sekarang. Kamu hanya mencoba dengan sengaja mengulur waktu, bukan? Kawan-kawan, tunjukkan pada bocah ini apa yang terjadi jika berani menentang kami. Pesanan pengirian Wuxia terdeteksi. Waktu hampir habis. Tuan rumah harap selesaikan ini sesegera mungkin. Hitung mundur 120 detik. Mulai. Tunggu. Sepertinya tidak punya pilihan selain bertindak dulu. Mundur. Gue bisa bela diri. Tenang saja. Saya di sini untuk mengobati penyakitmu. Bos? Bos? Benar-benar mengobati penyakit dengan menepuk pantat. Saya perlu mempelajari ini. Seorang pria lebih baik mati daripada dipermalukan. Bos, saya akan membalaskan dendam Anda sekarang juga. Tunggu sebentar. Aku bisa merasakannya. Aku bisa merasakannya. Sudah sembuh. Bos, saya dengar orang bilang bahwa kurir seringkali adalah ahli tersembunyi. Saya tidak pernah percaya, tapi hari ini saya percaya. Kami cukup ceroboh tadi, saya dan saudara-saudara saya. Saya minta maaf kepada Anda atas nama anak buah saya.
Itu bukan apa-apa. Tidak perlu disebutkan. Pesanan pengiriman Wuxia akan segera kedaluarsa. Cepat. Beri saya ulasan bintang 5. Dia hanya di sini untuk mengantar makanan. Lalu apa yang baru saja saya lakukan? Ulasan bintang 5 Wuxia diterima. Tuan rumah pertahankan kerja bagus Anda. Itu. Dermawan saya. Mulai sekarang di Haichen. Jika Anda butuh sesuatu dari saya Sang Biao akan melakukan segala daya untuk membantu. Ayo semuanya bergerak. Dermawan. Saya pamit sekarang. Itu? Jadi kamu benar-benar seorang kurir. Saya salah paham tadi. Tanganmu bengkak. Biar saya bantu mengobati bengkak itu. Tidak apa-apa. Jangan repot-repot. Pesanan tadi The baru film saja was diambil translated oleh gadis di and depan pintu. narrated Jadi by saya M pergi Media. sekarang. Tunggu. Kamu menyelamatkan saya hari ini. Mari bertukar wikat. Jika kamu pernah memiliki kebutuhan di departemen itu, jangan ragu untuk menghubungi saya. Seorang cantik yang bergerak duluan. Sayang sekali kalau tidak menambahkan kontakmu. Baiklah, kalau begitu. Tapi saya pria yang terhormat. Saya hanya menjual keahlian saya, bukan diri saya. Sampai jumpa. Sistem. Apa hadiah kali ini? Selamat tuan rumah. 2 misi berturut-turut selesai. Hadiah, anpau berukuran ganda. 1 juta yuan telah dikreditkan ke rekening BEM Anda. Itu sudah 1 juta. Pria berumur 20-an, sedang dalam masa prima untuk mengambil risiko. Sistem katakan padaku, apa misi berikutnya? Ratu Komersial. Pesanan pengiriman Song Chunglian terdeteksi. Lokasi, Kompleks Perumahan Teluk Sizi Haichen. Sistem telah secara otomatis menerima pesanan untuk Anda. Batas waktu, 40 menit. Song Chuyan. Dia adalah CEO dari Haichen Group Song, miliarder papan atas dengan kekayaan bersih ratusan juta. Saya tidak pernah menyangka bahwa pecundang seperti saya benar-benar mengantar makanan ke CEO wanita berkuasa. Ulasan bintang 5 saya datang. Kakak ada di sini. Kompleks perumahan Teluk Sizi. Tempat tinggal orang kaya ini memang luar biasa. Dalam hidup ini, jika saya bisa menemukan seseorang seperti Song Chuyan, wanita cantik papan atas seperti dia, hidup saya akan benar-benar lengkap. Song Chuyan, ratu bisnis. Halo. Ini pesanannya. Tolong aku. Apakah saya benar-benar mendapatkan keinginan saya? Tolong aku. Sistem. Lihat ini, mengantar makanan lebih awal seperti yang diminta. Keadaannya saat ini tidak ada hubungannya dengan saya. Peringatan deteksi, Song Chuyan. Saat ini tidak sepenuhnya sadar dan tidak dapat memberikan penilaian untuk layanan tuan rumah. Apa? Lalu apa yang harus saya lakukan? Ini, lihat ini. Mempertimbangkan situasi tuan rumah, sistem telah memperpanjang jendela pengiriman hingga 12 jam kemudian dan telah memberikan hadiah tambahan, keterampilan ketahanan super. Harap pastikan Anda menyelesaikan misi tepat waktu. Semoga tuan rumah mendapatkan penilaian bintang 5 yang sukses. Sistem mencoba menjadikanku sebagai pengirim sendiri. Luar biasa. Saya bisa merasakan tubuh saya meluap dengan kekuatan karena saya punya misi untuk diselesaikan dan wanita cantik di pelukan saya. Saya mungkin sebaiknya menguji kemampuan ketahanan super ini.
Sistem ini benar-benar memanjakan saya. Wanita yang dikirimkannya kepada saya, semuanya lebih memikat dari yang sebelumnya. Kemarin berkat hadiah sistem, saya berhasil 7 ronde sepanjang malam. Jika dia menyalahkan saya karena bertindak terlalu jauh, saya tidak akan pernah bisa membersihkan nama saya. Bahkan jika saya melompat ke Sungai Kuning. Lo sudah bangun, dan tanda tangani kontraknya. Kontrak apa? Tadi malam, aku dibius oleh seseorang. Lo adalah orang yang menyelamatkan gue. Biar saya beritahu sesuatu. Saya dipaksa melakukan itu. Kamu, jangan coba-coba memeras saya. Nggak. Gue sangat puas dengan lo. Sebagai tanda terima kasih dan kompensasi, gue merekrut lo sebagai asisten pribadi gue. Tenang saja. Gajinya jauh di atas harga pasar. The film was translated and Gaji narrated tahunan by 1 juta. M-Media. Ini uang yang nggak akan bisa lo hasilkan seumur hidup. Coba lihat apa lo punya alasan untuk menolak gue. Hanya 1 juta. Bisa dengan mudah mendapatkan lebih dari itu. Hanya dengan mengantar makanan. Ini kesepakatan yang buruk. Bagaimana menurut lo? Begitu lo tanda tangan, semua uang ini akan jadi milik lo? Kamu terlalu banyak berpikir. Tadi malam, saya hanya menjunjung tinggi kebajikan untuk membantu mereka yang membutuhkan. Saya menghargai niatnya, tapi saya tidak butuh pekerjaan itu. Hari sudah larut. Dan saya masih punya pesanan untuk diantar. Apa? Dia benar-benar menolak gue? Sejak gue kecil, nggak ada pria yang pernah menolak gue. Ngomong-ngomong, Apa? Lo nggak bisa pura-pura lagi? Pria. Mereka semua sama kan? Selalu bilang satu hal dan melakukan hal lain. Nyesel sekarang. tidak. Jika kamu benar-benar ingin berterima kasih, ingat saja untuk memberi saya ulasan bintang 5. Lo lebih memilih mengantar makanan daripada bekerja sebagai asisten gue. Si kecil ini ternyata cukup menarik. Dalam waktu setengah jam, gue mau semua informasi tentang Xiaoqi. Bertanya-tanya, apakah performa tadi malam cukup untuk mendapatkan ulasan bintang 5? Penilaian bintang 5 dari Song Chuwian terdeteksi. Tuan rumah telah menyelesaikan tugas secara berturut-turut. Hadiah, angpau ganda. 2 juta yuan telah dikreditkan ke rekening BEM Anda. Dengan dukungan sistem, mencapai puncak kehidupan. Hanya masalah waktu. Sistem hebat. Datangkan badai yang lebih kencang lagi. Pesanan pengiriman terdeteksi untuk live streamer. Kang Wan Yu, lokasi, basis inkubasi influencer group A. Sistem telah secara otomatis menerima pesanan untuk Anda. Batas waktu, 30 menit. Kang Wanyu ini, dia sebenarnya bekerja untuk perusahaan Heiyuan. Saya harap saya tidak bertemu Heiyuan dan membuatnya menghalangi jalan saya. Jika tuan rumah mendapat bintang 5 dari Kang Wan Yu, rabat angpau 10 kali lipat akan dipicu. Bersama dengan paket hadiah misteri. 10 kali lipat. Itu berarti 20 juta. 20 juta. Ditambah paket hadiah misteri. Heiyuan, jika kamu berani menentang saya akan mematahkan kakimu. Paket hadiah misteri. Saya datang. Hei. Nona Kang Wanyu. Kang Wanyu, pesananmu. Terima kasih. Tunggu, Nona. Bisakah kamu memberi saya ulasan yang bagus? Tidak bisakah kamu lihat saya sedang sibuk? Saya tidak punya waktu untuk mengulasmu. Hei cantik. Saya mohon. Tidak mudah menjadi kurir seperti kami. Hanya butuh waktu. Setengah menit. Tolong beri saya ulasan bintang 5. Bukankah ini mantan pacar gembel saya? Apa? Sudah puas JT penjilat yang menyedihkan? Datang ke sini buat cari perhatian. Wanyu, lo nolak gue. Gara-gara pecundang ini. The film was translated Heiyuan, and narrated kamu by benar-benar M-Media. tidak pernah belajar ya? Dan, dengan benda kecil menyedihkan yang kamu punya itu, kamu mencoba mendekati gadis. Kamu sebaiknya segera pergi ke dokter spesialis urologi. Untuk itu, Kamu. Lucu banget. Emang itu lucu banget. Kalau lo kalah lagi dari Diun di PK nanti, lo siap-siap aja jual diri buat bayar utang lo. Pergi sana sekarang. Masih punya pekerjaan yang harus dilakukan. ulasan Kang Wanyu.
terikat dengan bonus pengali 10 kali lipat saya. Saya tidak bisa membiarkan hadiah seperti itu terbang begitu saja. Lihat saja. Nona. Ini hanya PK siaran langsung kan? Saya akan membantumu menang. Kamu seorang kurir, dan kamu berani mengatakan, kamu bisa meningkatkan jumlah suara saya, berlagak jati orang kaya. Siapa yang akan percaya itu? Kamu Anyu, lo lebih milih pecundang kayak gini. Yang dukung lo, mending lo ngaku kalah aja. Kalau lo bisa, jenengin gue sedikit lagi. Mungkin gue bisa lebih lembut sama lo. Kenapa kamu membantu saya tanpa alasan? Kenapa saya harus mempercayaimu? Nona, saya punya syarat untuk membantumu. Jika saya membantumu memenangkan PK, kamu beri saya ulasan bintang 5. Bagaimana? Itu cukup sederhana. Ya, sesederhana itu. Saya bahkan belum mengeluarkan sepeser pun. Dari 2 juta yang diberikan sistem, menggunakan 2 juta untuk ditukar dengan 20 juta. Itu kesepakatan yang bagus. Menangkan PK-nya, mau mengalahkan Euro. Untuk pertandingan PK kayak gini, lo butuh dana setidaknya lebih dari 1 juta. Lihat diri lo. Lo mungkin bakal minjam ke semua kerabat yang lo punya, dan tetap nggak bakal cukup. Kang Wanyu, dulu pas dia sama saya, dia bahkan tidak mampu untuk kasih 2 balon udara panas. Lo ngarepin dia buat bantu lo menang. Lo sudah gila ya? Apakah ada kemungkinan bahwa saya punya uang, tidak ingin menghabiskannya untuk orang murahan sepertimu? Nona, saya pasti akan membantumu menang. Baik, kita lihat saja nanti. Terima kasih untuk karnavalnya, Kak. Euro sangat mencintaimu. Kang Wanyu, kamu benar-benar delusi. Kamu satu-satunya yang akan percaya bahwa kurir ini punya uang. Tinggal 20 detik lagi. Emang lo bisa? Emang lo punya uang? Kalau lo kurang gue bisa pinjami. Apa yang terburu-buru? Waktunya belum habis. Belum diputuskan siapa yang menang atau kalah. Mengesankan. Hai Yuan, nikmati momenmu selagi bisa. Saya akan memastikan bahwa, tepat ketika kamu pikir kamu sudah menang, saya akan menampar wajahmu. Semuanya, cepat. Kita cuma punya 10 detik lagi. Kita pasti bisa menang. Ayo, ayo. Sudah berakhir. Saya benar-benar akan kalah. Saya menang. Itu hebat Sioki. Saya menang. Terima kasih telah membantu saya. Hadiah perjalanan 10.000 mil, senilai 20.000 yuan. Lo dasar sampah. Lo bisa kirim 100. Ini tidak mungkin. Sioki, dari mana lo dapat uang sebanyak itu? Ulasan bintang 5. Bagus. Selesai. Ulasan bintang 5 dari Kang Wanyu terdeteksi. Selamat kepada tuan rumah karena telah menyelesaikan misi. Berhasil memicu angpau besar 10 kali lipat dan paket hadiah misterius. Angpau telah dikreditkan. Apakah tuan rumah ingin membuka paket hadiah? 20 juta yuan telah disetorkan ke rekening bank Anda. Buka kunci. Paket hadiah telah dibuka untuk Anda. Selamat kepada tuan rumah. Anda telah menerima kartu pengambilan item sistem. Tuan rumah dapat mengeluarkan satu perintah ke sistem untuk meminta apapun yang Anda inginkan. Kartu pengambilan barang. Itu terdengar cukup bagus. Terima kasih banyak telah membantu saya, tapi benar-benar hanya menginginkan ulasan bintang 5. Saya bisa mendapatkan 20 juta, hanya dari satu ulasan bintang 5. Mengapa saya menginginkan yang lain? Tentu saja, janji seorang pria adalah ikatannya. Lagi pula, saya hanya tidak tahan ketika mereka menindas orang. Ini disebut melihat ketidakadilan, dan turun tangan untuk membantu. Dia sangat tampan, seorang pemuda yang rendah hati, baik dan murah hati. Pertama kalinya bertemu seseorang seperti dia. Sioki, jangan pikir saya tidak tahu kalau lo bahkan tidak punya 200 yuan di saku lo. Bagaimana mungkin lo punya uang sebanyak itu? Dari mana saya mendapatkan uang saya? Bukan urusanmu. Ngomong-ngomong, saya hanya punya uang. Dasar sampah. Dari mana lo punya uang sebanyak itu? Gue yakin uang itu yang lo pakai buat kasih hadiah pas siaran. Semuanya hasil utang. Kasih tahu ya, sekali uang itu keluar, gak bakal balik lagi. Jeti, semuanya hasil meminjam. Sioki, lo itu cuma gembel. Tidak mungkin lo punya uang sebanyak itu. Jangan cepat menghakimi. Bukankah masih ada satu ronde PK lagi? Lo cuma mau lihat siapa yang punya uang lebih banyak kan? Seseorang, panggil 3 tuan muda Haitian. Kesini buat gue. Selupang tuan muda dari keluarga So. Sun Qian tuan muda dari keluarga Sun. Lintang tuan muda dari keluarga Lin.
Tiga tuan muda. Bukankah kalian sudah mengincar Kang Wanyu sejak lama? Untuk PK hari ini, selama dia kalah, gue pastikan dia melayani kalian satu persatu. Tuan muda Hai, Anda benar-benar mengerti saya. Mereka adalah tiga pewaris terkaya di Haicheng, duduk di atas kekayaan miliaran. Jika kamu menyinggung mereka, tidak akan bisa keluar dari masalah ini dengan mudah. Sioki, kamu sudah cukup membantu saya. Jangan khawatirkan saya. Kamu harus pergi. Kamu harus pergi sekarang. Hentikan mereka. Kembali ke sini. Xiaoqi, lo nggak lagi takut. Cuma karena tiga tuan muda ada di sini. Karl, jika kamu ingin mundur, boleh juga. Berlututlah. Dan bersujud 3 kali. Dan kita anggap impas. Hai Yuan, berani lo taruhan sama gue. Taruhan apa? Kalau gue bisa bikin Kang Wanyu menang PK hari ini, gue mau lo minta maaf ke dia. Dan putusin kontrak lo. Lebih dari itu, lo harus berlutut di tanah. Dan bilang, ayah aku salah. Gimana? Berani taruhan? Baik, kalau lo kalah, gue bakal buat lo dilempar ke laut. Lo berani taruhan? Tenang aja, karena gue berani taruhan sama dia. Gue punya cara buat bikin lo menang. Bagus, Deal. Emang punya uang itu, abad banget ya. Sistem gue mau pakai kartu item. Dimengerti. Item apa yang dibutuhkan tuan rumah? Gue mau tebus 4 streamer wanita paling populer di Grazia saat ini. Sistem telah memfilter untuk Anda. 4 influencer wanita teratas di Grazia. Lo ini. Lo ini streamer berbakat. Streamer berbakat gaya dewasa. Shu Qingji. Streamer berbakat gaya tradisional yang menggoda. Su Qingji. Jiang Minyu. Jian Minyu streamer berbakat. Streamer berbakat gaya manis titik koma. Wen Qianyao. Streamer berbakat gaya imut. Wen Jianyao penyiar langsung berbakat. Sistem telah memanggil 4 selebritas internet untuk tuan rumah. Mengirimkannya kepada tuan rumah. Dalam 3 detik. Tuan muda Hai, kurasa dia hanyalah pecundang yang menyedihkan. Apa yang akan kamu gunakan untuk melawan kami? Kurasa dia hanya bicara omong kosong. Hanya untuk mempermainkanmu. 3. Lihat, apa yang dia lakukan. Apakah dia sedang memanggil roll atau semacamnya? 2. Kamu pria bau. Jangan berani berpikir, kamu bisa menang. Berlutut dan akui kekalahanmu sekarang. 1. Presiden Xiao halo. Bukankah ini 4 influencer wanita terbesar? Kenapa mereka ada di sini? Tunggu sebentar. Apakah aku salah lihat? Wanyu. Tim pendukung lo udah datang. Mereka ada di sini untuk membantumu siaran langsung. Masing-masing dari mereka punya puluhan juta pengikut. Sekaya apapun lo, bisa nggak lo ngelawan kekuatan massa? Ayo, kita mulai. The film was translated and narrated by M Media. Saya menang. Saya menang. Sioki. Bagaimana ini mungkin?
Presiden Xiao, tugas yang Anda berikan sudah selesai. Saya membawa para gadis dan pergi sekarang. Bagus. Terima kasih atas kerja keras kalian hari ini. Cantik. Jangan pergi dulu. Tunggu kami. Tuan Muda He, apa yang harus kita lakukan sekarang? Pergi sana. Gue tahu apa yang harus dilakukan. Tuan Muda He. Lo kalah. Bukankah sudah waktunya menepati taruhan kita? Ayo. Berlututlah. Dan minta maaf ke gue. Kamu. Tuan Muda He, Anda sama sekali tidak boleh berlutut padanya. Sioki, dia cuma gembel. Dia tidak punya kekuasaan sebesar itu. Mulut lo banyak bicara. Bukankah itu lebih baik? Jangan bertele-tele. Tuan Muda He, lo harus jadi orang yang sportif dan tepati taruhan lo. Sioki, lo sudah gila ya? Rasain itu. Sioki, beraninya lo pukul saya. Siduro, gue nggak mukul lo pas kita putus. Karena gue masih kasihan sama lo. Kalau lo datang ke gue dan bertingkah kayak gini lagi, gue bakal hajar lo tiap kali gue lihat muka lo. Tuan Muda He, Kamu Anyu. Wanita keji. Beraninya lo memukul atasan lo. Gue rasa lo nggak mau lagi kerja di grup He. bunga mekar dalam 100 cara, dan manusia tidak semuanya sama. Saya tidak pernah ingin tinggal di tempat sampah ini. Jangan lupa, kamu kalah taruhan, dan saya telah memutuskan kontrak saya denganmu. Kalian semua. Tunggu aja. Tuan Muda He, tunggu saya. Tuan Muda He. Sioki, terima kasih banyak untuk hari ini. Jika bukan karena kamu, saya akan berada dalam masalah besar. Gak perlu berterima kasih. Tadi kebetulan lewat aja. Menampar muka mereka berdua. Dan dapat 20 juta sebagai tambahannya. Rasanya luar biasa banget. Tapi, bagaimana bisa kamu berhasil membawa keempat influencer papan atas itu ke sini sekaligus? Seorang ahli selalu punya triknya. Nanti gue ajarin deh. Baiklah, gue mau lanjut ngantar pesanan. Sioki benar-benar hebat. Aku harus memanfaatkan kesempatan ini dan memastikan dia tetap menjadi kakak besarku. Sioki. Pergelangan kakiku terkilir saat aku menari tadi. Bisakah kamu tinggal di sini sebentar dan memijatnya untukku? Gue rasa itu kurang pantas. Tidak ada orang lain di sini. Kenapa kamu malu-malu begitu? Kalau begitu duduk dulu. Sioki, teknikmu benar-benar bagus. Sioki, bagaimana kalau kita pergi ke tempat lain? Aku baru saja mempelajari tarian baru, dan saya ingin Anda memberiku masukan. Jadi kakak besar itu rasanya emang enak. Tapi setelah semalam sama Song Chuyan, gue capek banget. Hati sih mau. Tapi badan lemas. Lain kali aja ya. Gue masih punya banyak pesanan pengiriman yang harus diselesaikan. Gue gak ada waktu hari ini. Aku tidak menyangka dia adalah pria yang begitu ambisius dengan karirnya. Apa yang harus kulakukan? Jantungku berdebar kencang. Gak ada hal lain lagi. Gue pergi dulu ya. Tunggu. Ayo kita tambahkan WeChat satu sama lain dulu. Mulai sekarang, aku hanya akan menari untukmu. Sistem. Kasih gue kerjaan yang cepat. Gue hampir gak bisa ngejar. Anda memiliki pesanan pengiriman baru. Harap konfirmasikan segera. Siap panggil gue kapan aja. Mendeteksi pesanan pengiriman untuk pelatih kebugaran. Ling Sui. Lokasi, Game Museum. Sistem telah secara otomatis menerima pesanan untuk Anda. Batas waktu, 30 menit. Seperti kata pepatah, gak ada tanah yang kelelahan. Yang ada cuma The kerbau film yang was capek. translated and Dengan narrated tubuh by gue yang M kecil ini. Media. Mana mungkin gue bisa menangani permintaan seorang cantik. Mending fokus cari uang. Aneh sekali. Kemana dia pergi?
Wanita. Linsu pelatih kebugaran. Tidak. Anda. Ini, aku. Siapa kamu? Nona izinkan saya menjelaskan. Bukan seperti yang Anda pikirkan. Kamu. Dasar mesum. Aku akan menghajarmu sampai mati. Nona tolong dengarkan penjelasan saya. Kamu menyelinap ke ruang ganti wanita dan mengintipku berganti pakaian. Penjelasan macam apa yang bisa kamu berikan? Jangan lari. Tolong. Lembut sekali. Kamu. Kamu masih melihat. Apa kamu? Ingin dihajar lagi? Nona, Anda salah paham. Saya cuma di sini buat antar makanan. Linsu itu, kamu. Ini aku. Aku minta maaf. Aku salah paham padamu tadi. Nggak apa-apa. Kalau tidak keberatan, bisakah Anda memberi saya ulasan bintang 5? Linzu. Sudah sebulan. Waktunya membayar utangmu pada bosku. Bayar. Gymku baru saja buka. Aku belum bisa membayarnya. Lagi pula, ini bahkan belum jatuh temponya. Cukup dengan alasanmu. Bosku bilang kapan harus bayar. Kamu bayar. Kamu punya 1 hari. Siapkan uangnya. Jika tidak, klubku ini tidak terlalu pandai memilih. Aku. Bukankah tadi kamu baru saja meminta ulasan bintang 5? Jika kamu bisa menyingkirkannya untukku hari ini, aku akan memberimu ulasan bintang 5. Jadi kurir zaman sekarang, makin susah aja tiap pesanannya. Karena ada wanita yang minta tolong. Sekalian aja saya bantu. Linzu, apa yang kamu gumamkan? Bayar sekarang. Selama ada saya, nggak ada yang boleh bully dia. Kamu berani menghalangiku. Kenapa kamu tidak bertanya pada orang-orang di Haichan? Siapa yang berani menentang geng macan hitam kami? Gue nggak peduli lo anjing atau beruang. Gue lindungi Linzu hari ini. Seseorang sepertimu. Aku bisa menghadapi 3 dari kalian sendirian. Linzu, aku akan memberimu 2 pilihan. Entah kamu membayar uangnya. Atau aku akan menghabisi kalian berdua. Aku tidak punya uang saat ini. Tapi jangan khawatir. Beri aku waktu sebulan, dan aku jamin aku akan mengumpulkannya untukmu. Tidak ada uang. Baiklah, jangan salahkan aku atas apa yang terjadi nanti. Telapak besi tak terkalahkan. Lo lagi gali kuburan sendiri. 1 telapak, 2 telapak, 3 telapak, 4 telapak. Seratus telapak besi. The film was translated and narrated by M. Bos saya Media. salah. Tolong ampuni saya. Pergi sana. Ya, saya pergi. Apa kamu baik-baik saja? Kamu tidak terluka kan? Aku akan memberikan ulasan itu sekarang. Selesai.
Tuan rumah telah menerima penilaian bintang 5 dari Lin Sui. Selamat tuan rumah, telah menyelesaikan misi pengiriman. Menerima ampau besar dan kartu cashback waktu terbatas sebagai hadiah. Kartu cashback terbatas waktu. Apakah ini jenis yang memberikan cashback untuk setiap pembelian? Itu benar. Sistem mencatat tingkat penilaian positif tuan rumah atas 99,99% kurir. Sebagai hadiah khusus tuan rumah, diberikan kesempatan menerima cashback 10 kali lipat dalam 3 menit ke depan. Setelah batas waktu berakhir, hadiah akan menjadi tidak valid. Hitung mundur dimulai sekarang. Cashback 10 kali lipat. Ini adalah kesempatan bagus untuk cari uang. Pesanan buat Ling Sui ini benar-benar sepadan. Tapi gue cuma punya waktu 3 menit. Gue harus cari cara buat dapetin cashback itu sebelum waktunya habis. Nona, masalah Anda sudah saya bereskan. Saya ada urusan lain, jadi saya pergi dulu. Hei kamu, Coba kulihat siapa yang cukup berani untuk menghajar anak buahku dari geng macan hitam. Bos itu mereka. Mereka tidak hanya menolak membayar, tapi mereka juga memukulku. habislah. Sekarang kita berdua tidak bisa pergi. Makan Hitam membawa anak buahnya ke sini. Nora, jika Anda tidak bisa membayar, itu juga tidak masalah. Malam ini, jika Anda melayani saya dengan baik dan memuaskan saya akan menghapus utang Anda. Apakah kamu dengar itu? Bosku pikir, tubuhmu bagus. Dia membiarkanmu melunasi utang dengan tubuhmu. Jangan tidak tahu berterima kasih. Kalian punya banyak laki-laki dewasa di sini, tapi malah ngeroyok seorang wanita. Nggak malu kalau kabar ini tersebar. Kayaknya gue belum cukup keras mukul lo sebelumnya. Lo jelas belum kapok ya? Kamu hanyalah seorang kurir. Tapi kamu bertingkah cukup sombong. Biar gue kasih tahu sesuatu. Semua orang di sini bekerja untuk gue. Kalau lo nggak bisa bayar uangnya, nggak ada satupun dari kalian yang bisa keluar dari sini. Kamu harus pergi. Jangan sampai terluka lagi karenaku. Pergi. Sepertinya nggak ada jalan keluar. Untuk saat ini, mending gue bantu dia, lunasi hutangnya, dan dapatkan cashback. Dengan begitu gue bisa menangin hati si cantik. Dan dengan mudahnya, dapat untung lumayan. Sekali mendayung 2-3 pulau terlampau. Lin Zue, lo nggak benar-benar berharap kurir ini bisa melunasi hutang lo kan? Kalian, tangkap wanita jalang ini, ikat dia dan bersihkan dia. Gue bakal bersenang-senang dengannya nanti. Tunggu. Cuma uang kan? Gue yang bayar buat dia. Jalang ini, dia hutang 5 juta sama gue. Dan lo pikir, lo mampu bayar itu? 5 juta. Sebanyak itu. Bos, dia cuma seorang kurir. Dia cuma berpenghasilan 7.000 sebulan. 5 juta? Gimana mungkin dia bisa bayar segitu? Tepat sekali bos. Gue rasa dia kesini cuma buat bikin masalah. Kenapa nggak kita habisi saja dia? Berhenti ngoceh. Serahkan kode pembayarannya. Bocah. Lo benar-benar keras kepala kayak keledai. Tapi, kalau gue tahu lo main-main sama gue, nggak ada di antara kalian yang bisa keluar dari sini dalam keadaan hidup. Alipay menerima 5 juta yuan. Apel, lo beneran punya 5 juta? Transaksi terdeteksi. Tuan rumah telah berhasil menerima cashback 10 kali lipat. Kartu bank diterima, 50 juta yuan. Bagus. Xiaoqi terlihat begitu biasa. Tapi dia punya begitu banyak uang. Gimana? Hutangnya sudah saya lunasi. Sekarang, kalian boleh pergi. Saya tidak menyangka Anda beneran punya 5 juta. Namun, uangnya mungkin sudah beres. Tapi dendam saudara gue belum terselesaikan. Kalian kepung dia. The film was translated and narrated by Kalian. Media. Kurir kaya ini berani memukul salah satu anak buah gue. Mari pastikan kita memberinya pelajaran hari ini. Kamu pergi, aku tetap di sini dan menelpon polisi. Pergi. Bahkan dengan telapak bisi gue nggak bisa nanggung.
banyak orang sekaligus. Gue paham. Saya sarankan kalian, pergi sekarang. Kalau tidak jangan salahkan saya, kalau kalian terluka. Terus kenapa kalau lo bisa berantem? Kita punya banyak orang di sini hari ini. Gue nggak percaya lo bisa menang. Karena lo nggak tahu siapa yang lo lawan. Kalau begitu hari ini, gue bakal kasih lo pelajaran yang sesungguhnya. Bunuh dia. Bos? Bos, gue salah. Salah. Tolong berbaik hatilah. Ampuni nyawa gue, bos. Apakah ini yang disebut energi pacar di internet? Dilindungi seperti ini sangat menyenangkan. Lo yang seharusnya minta maaf. Ke dia bukan ke gue. Linzue. Gue minta maaf. Anggap saja gue nggak pernah ada. Hari ini, aku akan mengampuni nyawa kalian. Kalau sampai gue lihat lo, bully orang lagi. Gue Gue nggak akan mengulanginya lagi. Camkan itu dan jadilah orang yang lebih baik. pergi sana. Iya. Pergi, ayo pergi. Apakah aku benar-benar seberat itu? Gue capek banget. Berantem di jalanan ternyata lumayan nguras tenaga. Sepertinya gue harus lebih sering olahraga. Tadi. Terima kasih atas apa yang kamu lakukan. Gymku baru saja buka. Kamu bisa datang berlatih denganku nanti. Jika kamu tidak keberatan. Aku bahkan bisa menjadi pelatih pribadimu. Gratis selamanya. Angkat dagu lo jangan sampai berdarah. Pesanan pengiriman baru diterima dari salah asosiate Haiwan. Tujuan. Kantor penjualan Rail Istat Teluk Sizi. Sistem otomatis menerima pesanan untuk tuan rumah. Batas waktu 10 menit. Teluk Sizi. Bukankah ini kompleks mewah, tempat Presiden Song tinggal? Sekarang, setelah gue punya banyak uang, gue harus beli rumah mewah, buat kasih hadiah ke diri sendiri. Xiaoqi ada apa? Gue pasti bakal ke sana. Halo, siapa Hewan? Ini aku. Pesanan Anda. Hewan rekan penjualan. Terima kasih. Tunggu sebentar. Berapa harga properti per kaki persegi di sini? Apakah aku tidak salah dengar? Kurir ini ingin membeli rumah di Teluk Sizi. Target klien kami di Teluk Sizi adalah para elit Haicheng. 1 unit di sini, harganya setidaknya 10 juta. Bagaimana mungkin seorang kurir bisa mampu membelinya? Wan berada di peringkat terbawah setiap bulan. Dia akhirnya mendapatkan klien, dan ternyata dia orang miskin. Konyol sekali. Pak, izinkan saya memperkenalkan Anda. Kami. Teluk Sizi kami. Area gedung tinggi adalah bagian yang ramah anggaran. Namun bahkan tata letak terkecil di sini. Harganya setidaknya 10 juta. 10 juta. Harga kami di Teluk Sizi memang tinggi. Tapi saya bisa merekomendasikan beberapa bangunan tempat tinggal yang lebih The terjangkau. film was Area di sebelah translated sana memiliki and narrated tata by letak yang M lebih Media. ramah anggaran. Nggak perlu. Apa properti paling mahal yang Anda punya? Yang paling mahal. Mahal. Ada satu villa berdiri sendiri. Harga saat ini lebih dari 50 juta. Hanya tuan muda He dari keluarga He yang saat ini sedang mempertimbangkannya.
Bagus. Gue suka properti yang luas. Gue ambil villa itu. Buatin kontraknya sekarang. Apa? Ini adalah villa terakhir yang kami miliki di pasaran. Ini bukan sesuatu yang bisa dibeli sembarang orang. Kamu bilang ingin membelinya. Siapa yang akan percaya itu? He Wan. Kenapa kamu selalu bertemu dengan orang aneh seperti itu? Saya lihat kurir ini laki-laki. Dia ingin tinggal di villa. Dia harus berkaca pada dirinya sendiri. Keributan apa ini di jam kerja? Manajer Gu. Manajer gue manajer penjualan real estate. Manajer Gu. Bagaimana hal ini sampai mengganggu Anda? Jam kerja. Kalian nggak bersiap untuk melayani klien. Bikin keributan seperti ini apa jadinya? Manajer Gu. Ada seseorang yang membuat keributan di kantor penjualan kita. Kami baru saja akan membantu Anda mengusirnya. Itu tidak benar, Manajer Gu. Pria ini bilang dia ingin membeli permata mahkota kompleks villa kita. Jadi saya sedang memperkenalkannya kepadanya. Apel. Villa itu harganya setidaknya 50 juta. Hei Wan, bagaimanapun lo melihatnya, dia nggak terlihat punya uang sebanyak itu. Lo beneran percaya dia mau beli villa? Gue peringatkan lo. Kalau lo nggak mencapai target penjualan bulan ini, lo dipecat. Jangan buang waktu gue. Manajer Gu, saya benar-benar tidak berbohong kepada Anda. Manajer gue kan. Saya datang ke sini khusus untuk beli rumah. Gue ambil villa itu. Tuan Muda He sudah mengincar villa ini sejak lama. Lo cuma seorang kurir. Apa lo yakin mau bersaing dengannya? Manajer gue. Lama nggak jumpa. Tuan Muda He. Waktu lo sempurna. Pria ini bilang, dia ingin membeli villa yang sudah lo incar. Seorang kurir. Dunia ini sempit sekali. Manajer gue. Gue udah lama mengincar rumah itu. Lo pikir seorang kurir pantas bersaing sama gue? Manajer Gu, Sioki ini cuma seorang kurir. Dia bisa mengantar makanan seumur hidupnya. Dan dia mungkin bahkan tidak mampu membeli toilet di Teluk Sizi. Dan dia mau beli villa mewah. Hai Yuan. Lo bener-bener gak belajar dari kesalahan lo. Lupa gimana lo berlutut dan minta maaf ke gue waktu itu. Apa lo sudah lupa? Lo cuma beruntung waktu itu. Ini pembelian properti dengan uang tunai asli. Gue nggak percaya lo punya uang sebanyak itu. Manajer Gu, pria ini tadi benar-benar bilang dia ingin membeli rumah. Saya rasa dia tidak sedang bercanda. Manajer Gu, He Wan pasti tahu. Dia akan dipecat. Itulah sebabnya dia mengatakan kurir ini bisa membeli rumah mewah. Saya pikir mereka berdua sengaja mencoba mempermalukan Anda. Manajer Gu, kalau Anda membiarkan Sioki ini, kurir menyedihkan ini, buat keributan di sini, itu akan merusak reputasi Teluk Sizi. Jika Anda benar-benar mengusir Tuan Muda He, kantor penjualan Anda yang akan rugi. Tepat sekali, pergi sana. Keamanan usir dia. Tunggu sebentar. Saya bertekad untuk mendapatkan villa ini hari ini. Saya minta verifikasi dana. Dan bersaing dengannya secara setara. Persyaratan minimum kami untuk verifikasi adalah 2 juta. Jika saldo di kartu ban kurang dari 2 juta, itu tidak bisa diverifikasi. Sioki, lo pikir gue nggak tahu siapa lo? Lo cuma kurir. Apa kartu bank lo bisa menutupi 2.000 apalagi 2 juta? Berhenti berakting di sini. Manajer gue. Karena ada klaim besar yang mau verifikasi dana. Lo sebaiknya layani dia. Gue pengen lihat seberapa banyak penghasilan seorang kurir. Pak. Di sini di Teluk Sizi, kami memperlakukan setiap klien dengan setara. Anda boleh memverifikasi dana Anda. Tapi jika saya mengetahui bahwa Anda sengaja membuang-buang waktu kami, maka jangan salahkan saya jika saya bertindak tegas. Segera, lo bakal bertingkah seperti pria. Saat lo diusir The keluar, film was translated and narrated by M Media. Saldo melebihi 50 juta. Apel. Jadi dia benar-benar mampu membeli villa itu. Aku tidak perlu dipecat. Sioki, dari mana lo dapat uang sebanyak itu? Nona, dari mana saya mendapatkan uang bukan urusan Anda.
Pak Xiao, saya benar-benar minta maaf. Saya disesatkan oleh mereka berdua tadi. Itu karena kebutaan saya sendiri. Tolong terima permintaan maaf saya. Karena ini kompetisi yang adil. Sekarang gilirannya untuk memverifikasi dananya. Tuan Muda, giliran Anda. Apa lo sudah gila pagi ini? Lo berani verifikasi gue? Kenapa kamu sedikit takut? Kartu gue dibekukan sama orang tua itu beberapa hari lalu. Gue cuma mutusin buat ambil villa itu karena gue dengar Presiden Teluk Sizi memberikan rumah ke setiap mitra bisnis. Aku hanya tidak menyangka kalau pria seperti Xiaoqi bisa sekaya ini. Teluk Sizi adalah proyek milik grup Song. Dan gue adalah teman lama Presiden Song. Song Chuyan. Rumah itu adalah hadiah dari dia buat gue. Manajer gue sudah sangat sombong belakangan ini. Lo bahkan gak menghormati Presiden Song. Presiden Song Asisten Song Chuya. sudah melakukan penyelidikan menyeluruh. Xiaoqi memiliki latar belakang yang bersih dan tidak punya kebiasaan buruk. Saya dengar dia masih bekerja mengantar makanan. Baru-baru ini dia bahkan ingin membeli villa di Teluk Sizi. Dimengerti. Segera pergi dan alihkan kepemilikan villa ke atas nama Xiaoqi. Biarkan rumah ini menjadi hadiah dari Gu untuknya. Ya, Lo mau kabur setelah mengambil semuanya. Tunggu saja Xiaoqi. Gue pasti akan menangkap lo. kasih tahu ya. Lo nggak lebih dari sekadar pekerja. Di bawah grup Song. Tanpa izin gue. Lo berani jual rumah yang dikasih Presiden Song ke gue, ke kurir ini, secara pribadi. Lo percaya, kalau dengan satu panggilan telepon, gue bisa bikin lo dipecat. Tuan Muda, saya salah, tolong, jangan biarkan Presiden Song memecat saya. Saya akan mengusir pria ini sekarang juga. Dan memberinya pelajaran yang setimpal. Pergi dari sini. Lo lihat itu. Xiaoqi meskipun lo punya uang. Tuan Muda bisa menghancurkan lo. Semudah semut. Keluar. Tahan dia. Patahkan kakinya untuk gue. Tunggu. Saat harimau tidak menunjukkan cakarnya, apa kamu pikir kucing itu sedang sakit? Telapak besi tak terkalahkan. Berhenti. Mari kita lihat siapa yang berani menyentuhnya. Presiden Song, kejutan yang luar biasa melihat Anda di sini. Kenapa Anda tidak memberitahu saya sebelumnya? Saya pasti sudah mengirim seseorang untuk menyambut Anda. Manajer gue lo berani membuli orang gue. Lo benar-benar punya nyali. Apa? Apel. Presiden Song. Saya tidak tahu Pak Xiao adalah teman Anda. Jika saya tahu. Bahkan jika Anda memberi saya keberanian 10 kali lipat, saya tidak akan berani. Xiaoqi lo nggak apa-apa. Lo terluka. Itu kamu. Gue sudah mencari lo sejak lo pergi. Selama lo pergi, gue sangat merindukan lo. Saya banyak menerima pesanan pengiriman akhir-akhir ini. Saya selalu di jalan. Itulah kenapa kamu tidak bisa melihat saya. Masuk akal. Tapi sikap pelayanan di bagian penjualan Teluk Sizi Anda benar-benar biasa saja. Jangan khawatir. Soal mereka yang membuli lo hari ini, nggak ada satupun yang akan lolos dengan mudah. Pak Xiao, saya benar-benar minta maaf. Ini semua salah saya karena disesatkan oleh mereka berdua. Manajer gue lo salah paham kan? Bagaimana mungkin dia Presiden Song? Dia jelas cuma aktris yang disewa sama pecundang menyedihkan ini. Bukankah Tuan Muda bilang bahwa dia berteman dengan Presiden Song? Kenapa dia bahkan tidak mengenalinya? Dia adalah Presiden Song yang asli. Bagaimana mungkin dia kenal orang seperti kurir ini? Lo kecanduan pura-pura jadi Presiden Song ya? Lo pikir lo sudah jadi burung phoenix emas sekarang? The film Kenapa was mereka tidak translated mengenalimu? and Gue biasanya narrated sangat by sibuk M dengan Media. pekerjaan dan jarang tampil di depan umum. Manajer gue kasih tahu ya. Gue sudah jadi mitra grup Song selama bertahun-tahun. Siapa yang percaya orang ini terlihat miskin dan lusuh adalah Presiden Song. Kurang ajar. Lo berani pukul gue. Tuan Muda,
Sebelum situasi ini menjadi lebih buruk, saya sarankan Anda untuk segera meminta maaf kepada Presiden Song. Mereka yang seharusnya minta maaf adalah mereka kan. Dia yang menyamar sebagai Nona Song. Diam. Anda sudah kurang ajar kepada Presiden Song berulang kali. Keamanan. Seret mereka berdua. Keluar dari sini. Sepertinya dia benar-benar Presiden Song. Saya sudah lama mendengar bahwa Presiden Song terkenal dengan metode-metode kejamnya. Mereka bilang orang terakhir yang menyinggungnya dibuang telat oleh grup Song. Tuan muda He berani menyinggung Presiden Song. Dia tamat sekarang. Keamanan. Presiden Song, tolong dengarkan penjelasan saya. Pecundang menyedihkan inilah yang bersikeras membeli villa mewah yang Anda hadiahkan kepada saya. Dia jelas tidak menunjukkan rasa hormat kepada Anda. Memang benar bahwa gue memberikan sebuah villa mewah. Namun, itu bukan hadiah untuk lo, tapi untuk Xiaoqi. Pemilik. Ini, bagaimana mungkin? Grup Song mau memberikan villa mawar kepada pecundang menyedihkan ini. Diam. Xiaoqi adalah orang yang sangat penting bagi gue. Apa arti sebuah villa? Gue ingin memberikannya semua hal terbaik di dunia ini. Sejak kapan Xiaoqi si gembel ini bisa kenal CEO Grup Song, wanita kaya seperti dia? Ya Tuhan. Saya wanita benar-benar berbeda level. Saya hanya menawarkan diri. Villa ini senilai 50 juta. Dia berikan begitu saja. Sebenarnya, kamu tidak perlu repot-repot. Saya bisa membelinya sendiri. Semua yang kita miliki adalah milik bersama. Lo bisa ambil sebanyak yang lo mau. Itu nggak akan merugikan lo sepeser pun. Soal orang-orang yang membuli lo hari ini, nggak ada satupun yang akan lolos dengan mudah. Cie Song, tolong dengarkan saya. Kedua keluarga kita sudah bermitra selama bertahun-tahun. Tidak perlu merusak hubungan kita hanya karena seorang kurir rendahan. Tidak perlu merusak persahabatan kita. Kemitraan, Grup Song bermitra dengan sampah seperti lo, hanya akan mencorang reputasi gue. Itu sebuah penghinaan bagi nama gue. Asisten Lee, kirimkan pemberitahuannya. Efektif segera. Akhiri semua kemitraan bisnis dengan keluarga He. Mulai sekarang, nggak ada seorang pun dari keluarga He yang diizinkan menginjakan kaki di properti manapun milik Grup Song. Mengerti? Cie Song, tolong dengarkan. Anda harus mendengarkan penjelasan saya. Xiaoqi, sebenarnya ini semua cuma salah paham. 2 tahun kita bersama. Saya benar-benar selalu mencintai lo. Cukup. Saat kamu bersamanya selama 2 tahun ini, pernahkah kamu memikirkan hubungan kita? Pergi. Seseorang lempar mereka berdua. Keluar dari sini. Xiaoqi, jangan. Xiaoqi, tunggu saja lo. Gue nggak bakal biarin lo lolos dari ini. Bawa mereka pergi. Pak Xiao, ini adalah kunci villa Teluk Sizi. Silakan ambil kuncinya. Saya akan mengambilnya. Benar. Si Elsong, hari ini, Nona He di sini, bertanggung jawab atas tur saya. Dia menjelaskan semuanya dengan sangat teliti. Saya rasa, kredit untuk penjualan villa ini harus diberikan kepadanya. Baiklah. Manajer Gu, kirimkan pemberitahuannya. Efektif segera. Promosikan He Wanwan menjadi direktur penjualan. Untuk proyek Teluk Sisi saya. Baik, dimengerti. Terima kasih Tuan Xiao. Terima kasih CEO Song. Terima kasih manajer Gu. Xiaoqi, gue percaya pada penilaian lo. Benar, Nona He. Jika Anda merasa bahwa layanan pengiriman saya hari ini memuaskan, bisakah Anda memberi saya ulasan bintang 5? Saya akan melakukannya sekarang juga. Terdeteksi. Ulasan bintang 5 dari He Wanwan. Selamat Tuan Anda telah menyelesaikan misi pengiriman. Anda telah menerima ampau hadiah ganda. Sebuah villa mewah dan sebuah angpau. Hidup rasanya seperti uang terus mengalir masuk tanpa henti. Ini benar-benar luar biasa. The film was translated and narrated by M Media. Villa Xiaoqi. Saya tidak pernah menyangka bahwa saya Xiaoqi, di usia 20-an awal, akan dengan begitu mudahnya tinggal di sebuah villa. Wanita kaya itu benar-benar menakjubkan.
Tuan Xiao, ini adalah rumah baru Anda. Sesuai instruksi CEO Song, semua kebutuhan sehari-hari Anda telah disediakan sepenuhnya untuk Anda. Jika butuh sesuatu hubungi saya kapan saja. Baik, saya mengerti, terima kasih. Xiao Qi, ayo kita masuk dan lihat-lihat. Xiao Qi. Kebetulan sekali. Bisa bertemu denganmu di sini. Apakah villa ini milikmu? Xiao Qi. Siapa dia? Dia adalah... Ini. Benar. Dia adalah klien saya. Saya dari Rumah Sakit Umum Haicheng, seorang ahli urologi. Belum lama ini, Xiao Qi membantu saya di rumah sakit. Seorang ahli urologi. Xiao Qi loh. Ini salah paham. Hanya kesalahpahaman sederhana. Tadi, saya kebetulan mengantar makanan ke Dr. Wu, dan dia salah mengira saya sebagai pasien. Gue tahu itu. Lo nggak terlihat seperti seseorang dengan masalah seperti itu. Mengenal dua wanita cantik, benar-benar sebuah kehormatan bagi saya, Xiao Qi. Tapi waktunya. Hari sudah mulai larut. Kalian berdua sebaiknya pulang sekarang. Xiao Qi seorang kurir. Ternyata pemilik villa ini, saya benar-benar tidak boleh melewatkan. Pria sebaik ini. Apa yang terburu-buru? Xiao Qi, hari ini adalah hari pertamamu pindahkan, sempurna. Aku membeli bahan makanan. Malam ini datanglah ke tempatku, dan aku akan membiarkanmu mencicipi masakanku. Makan itu membosankan. Malam ini, datanglah ke tempat gue. Gue bisa menawarkan lo sesuatu yang jauh lebih menyenangkan. Datanglah ke tempatku. Datanglah ke tempat gue. Datanglah ke tempatku. Datanglah ke tempat gue. Datanglah ke tempatku. Datanglah ke tempat gue. Xiao Qi, siapa yang akan lo pilih? Xiao Qi, siapa yang akan kau pilih? Diundang oleh dua wanita cantik sekaligus. Bahkan di kehidupan saya berikutnya, saya tidak akan punya alasan untuk menolak. Biar saya pikirkan apa yang harus dikatakan. Mengerti? Saya baru saja tiba di villa ini hari ini. Dan ada banyak hal yang perlu saya bereskan. Bagaimana kalau saya rapikan kamarnya dulu, lalu saya undang kalian berdua ke sini bersama. Bagaimana menurut kalian? Itu masuk akal. Nggak perlu repot-repot. Gue akan memanggil tim kebersihan sekarang untuk memberi lo pengalaman layanan lengkap. Lo hanya perlu beristirahat dengan nyaman. Kebetulan sekali, aku ada waktu hari ini. Jadi aku bisa membantumu mendekorasi rumah barumu. Bagaimana kalau begini? Malam ini, aku akan datang ke tempatmu dan memasak. Sebagai pesta syukuran rumah barumu, bagaimana menurutmu? Benar sekali, Xiao Qi. Gue akan ke sana hari ini, bersama Dr. Wu. Jangan khawatir, gue akan mendekorasi sendiri. Kamar tidur lo. Berbeda rasanya saat kamu memiliki dukungan sistem. Sang master pernah berkata, Hauski tidak bisa bertingkah seperti serigala, dan pecundang tidak bisa sampai ke kamar tidur. Keraguan berujung pada kekalahan, tapi ketulusan berujung pada memberikan segalanya. Saat wanita cantik menawarkan diri, bagaimana mungkin saya bisa menolak? Karena kalian memaksa saya terpaksa menerima, maka saya tidak punya pilihan selain menerimanya dengan senang hati. Selamat kepada Tuan Muda Hei karena telah menghasilkan 5 kg kecubung Uruguay. Kecubung Uruguay, harganya 3.000 yuan per gram. Selamat Tuan Muda Hei, Anda telah menghasilkan kecubung kelas atas. Saya pikir posisi selanjutnya sebagai Ketua Kamar Dagang Haicheng pasti akan menjadi milik Anda. Seperti yang diharapkan dari Tuan Muda Hei, mata Anda memang sangat tajam. Penilaian saya selalu tajam. Saya menghabiskan 10 juta untuk menghasilkan kecubung kelas atas, senilai 15 juta yuan. Tidak seperti orang yang cuma tahu menyombongkan diri dan menghabiskan 200.000 untuk tumpukan sampah. Aku berani taruhan tumpukan sampah ini tidak akan menghasilkan apapun. Saya benar-benar ingin melihat bagaimana CEO Papa atas Haicheng kita akan mengandalkan kurir ini untuk mengeluarkan kristal kelas atas dari tumpukan sampah ini. Haiyuan, tunjukkan sedikit rasa hormat. Haiyuan, jangan terlalu sombong. Potong batu yang
Baru saja dibeli Presiden Song. Baiklah, sekarang lanjut memotong batu-batu yang dipilih oleh Presiden Song. Boka, kalau nanti lo nggak bisa memotong apapun. Mari kita lihat bagaimana lo tetap bisa bertindak angkur. Cie Esam. Sepertinya penilaian Anda yang meleset hari ini, bukan penilaian saya. Itu cuma 200.000, bukan? Tidak seperti Hyuan. Saya tidak pakai trik murahan demi sesuatu gratis. Kekuatan grup Song jauh melampaui jumlah uang yang kecil ini. Baiklah, jika Anda ingin bermain Cie Esam, saya akan terus memotong bersama Anda. Aku tidak pernah menyangka grup Song benar-benar mendengarkan seorang kurir. Kalian benar-benar mempermalukan kota Haicheng kita. Cukup. Berhenti membuang waktu. Dengan membuka tumpukan sampah tak berguna ini, ayo kita pergi. Tunggu. Apakah ini kristal hijau? Dari batu mentah yang begitu biasa, Anda benar-benar bisa memotong kristal yang begitu langka. Ini benar-benar kristal hijau. Selama bertahun-tahun ini pertama kalinya saya melihat spesimen kristal yang begitu standar. Xiaoke, kamu benar-benar luar biasa. Mustahil. Itu jelas hanya tumpukan batu busuk. Bagaimana mungkin bisa menghasilkan kristal hijau? Anda pasti menggunakan trik dan menggunakan kristal hijau palsu untuk menipu semua orang. Tunggu, apakah ini benar-benar palsu? Tuan Muda He ada benarnya. Itu masuk akal. Kristal hijau adalah penemuan langka. Bagaimana mungkin bisa dipotong? Dari tumpukan batu pecah ini, apakah ini benar-benar palsu? Saya pernah mendengar tentang kristal hijau. Tapi ini pertama kalinya saya melihatnya. Ini semua terasa terlalu kebetulan. Kalian semua bicara omong kosong. Semuanya kurir bau ini adalah penipu ulung. Dia bekerja sama dengan Song Chuyan untuk membuat kekacauan di pelelangan. Keamanan seret mereka berdua keluar dan hancurkan kristal palsu itu. Untuk saya, Hai kamu. berhenti. Soo-yun ketua kamar dagang Haicheng. Siapapun yang berani menyentuh sehelai rambut pun, dari kristal hijau atau Xiaoqi, akan berurusan denganku. Siapa orang kampung ini? Berani bicara besar. Diam. Itu Pak Shou. Jeti ini adalah Ketua Kamar Dagang Haicheng saat ini, Jo Yun. Bagaimana bisa orang besar seperti dia menghadiri lelang ini? Pak Shou, saya memotong 5 kilogram kecubung Uruguay hari ini dan baru saja akan mengirimkannya kepada Anda. Anda lihat, mengapa Anda harus repot-repot datang ke sini? Aku dengar hari ini, Nona Song dan Tuan Xiao telah memotong kristal hijau. Aku bertanya-tanya, apakah kalian berdua, maukah Anda menjualnya kepada saya? Pak Shou, dia hanya seorang kurir. Itu adalah kristal hijau palsu yang dia bawa. Anda tidak boleh membiarkan dia menipu Anda. Itu palsu. Pak Shou, saya memotong kristal hijau. Untuk Cie Song. Pria ini bersikeras. Memfitnah saya dengan menyebutnya palsu. Batu-batu mentah ini telah dikirim ke para ahli untuk diuji sebelum pelelangan. Jika para ahli tidak bisa mendeteksinya, bagaimana mungkin kristal hijau bisa dipotong darinya? Mungkinkah ahli yang menilai batu ini hanya melewatkannya? Anda, cukup. Saya akan memakai penilai pribadi saya. Periksa batu mentah ini di tempat untuk melihat apakah ini benar-benar geokristal hijau. Ketua Shou itu sudah pasti. Geokristal hijau yang sangat langka. Mustahil. Bagaimana mungkin amatir seperti dia bisa memotong kristal hijau? Tuan Muda He, apakah Anda meragukan keluarga Shou saya? Saya tidak akan berani. Bocah ini benar-benar berhasil memotong batu mentah kelas atas. The film was translated and narrated by M Media. Uang ini hanyalah deposit. Saya akan mentransfer 5 kali lipat jumlah ini kepada Anda nanti. Apakah itu dapat diterima oleh Anda?
20 juta. 5 kali lipatnya berarti 100 juta. Itu bisa diterima. Seperti yang diharapkan dari ketua kamar dagang, penglihatan yang luar biasa. Batu mentah kualitas terbaik adalah sesuatu yang bisa dicari, namun tidak pernah ditemukan. Tuan Xiao bersedia mentransfernya kepada saya. Itu adalah kehormatan bagi saya. Sebagai tanda terima kasih saya ingin mengundang Tuan Xiao bergabung dengan kamar dagang. Saya bertanya-tanya, apakah Tuan Xiao, maukah Anda menerima tawaran saya? Kamar Dagang Haicheng adalah entitas paling otoritatif di seluruh dunia bisnis. Mendapatkan undangan langsung dari Pak Su untuk bergabung dengan Kamar Dagang. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Saya bisa bergabung dengan kamar dagang. Tapi saya punya satu syarat. Setelah bergabung dengan kamar dagang, Anda tidak boleh ikut campur dengan pengiriman saya. Baiklah, saya setuju. Saya bisa bergabung dengan kamar dagang dan tetap mendapatkan angpau melalui sistem. Mencari uang dan pelamar keduanya bisa dikelola dengan mudah. Pak Xiao. Dia hanya kurir rendahan. Dia tidak layak bergabung dengan kamar dagang. Pak Xiao. Xiao Qi cuma gembel. Diam. Tuan Xiao sekarang adalah anggota kamar dagang. Namun Anda berulang kali menghinanya. Saya lihat Anda bahkan tidak menunjukkan sedikit pun menghormati saya atau kamar dagang. Saya sekarang mengumumkan bahwa mulai hari ini, kamar dagang Haicheng akan memutuskan semua kerjasama ekonomi dengan keluarga He. Karena Tuan Xiao sudah berbicara, keluarga Li Sayu berniat untuk mengikuti kamar dagang dan memutus semua kerjasama dengan keluarga He. Saya juga memotongnya. Mengikuti Kamar Dagang. Menyusul kamar dagang, Membatalkan kerjasama dengan keluarga He. membatalkan kerjasama dengan keluarga He. Mengikuti Kamar Dagang. Menyusul kamar dagang, Membatalkan kerjasama dengan keluarga He. membatalkan kerjasama dengan keluarga He. Mengikuti Kamar Dagang. Menyusul kamar dagang, Membatalkan kerjasama dengan keluarga He. membatalkan kerjasama dengan keluarga He. Pak Xiao, saya mohon beri saya kesempatan lagi. Dia tidak lebih dari seorang kurir rendahan. Cukup. Anda berani terus menghina Tuan Xiao. Para pengawal, lempar mereka berdua keluar. Jika ada lain kali, saya akan membuat keluarga He lenyap dari Haicheng. Pak Xiao, Pak Xiao. Pak Xiao, tolong dengarkan penjelasan saya. Pak Xiao. Tuan Xiao, selamat datang di kamar dagang Haicheng. Pembayaran sisa untuk Gyo Kristal Hijau. Saya akan meminta asisten saya untuk mentransfernya ke kartu Anda nanti. Pak Xiao, Anda sebaiknya mentransfer uangnya kepada Xiao Song saja. Perusahaan Song saat ini sedang menghadapi IPO. Dia lebih membutuhkan bantuan Anda. Saya selalu sangat memperhatikan grup Song. Saya juga sangat mengagumi Nona Song. Dengan kekuatannya sendiri, dia telah dengan mantap membangun grup Song hingga seperti sekarang ini. Tenang saja, mengenai penawaran umum perdana grup Song, saya pasti akan memberikan dukungan penuh saya. Terima kasih Pak Su. Selamat Tuan, karena telah menyelesaikan misi. Peningkatan fisik telah terbuka. Untuk Tuan, silakan pilih bagian tubuh yang ingin Anda tingkatkan. Kemana lagi kalau bukan di sini? Tentu saja harus di sini. Sistem ini luar biasa. Saya merasa tubuh saya telah kembali ke usia 18 tahun. Xiao Qi. Saya tidak pernah menyangka bahwa kamu akan memberiku begitu banyak uang. Kamu sudah sangat banyak membantuku. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana cara berterima kasih dengan pantas. Bagaimana kalau begini? Saya tawarkan diri saya untukmu. Apa katamu? Xiao Qi. Aku sudah menyiapkan semuanya. Kapan kau akan datang? Hampir lupa. Saya harus menemui Lin Zhu hari ini. Xiao Qi. Apa yang sedang kamu lihat? Dengan sistem di tangan saya bukan lagi orang yang akan meninggalkan seluruh ladang bunga hanya demi satu bunga. Lin Zhu, kakak sudah datang. Xiao Song, saya menerima rasa terima kasih Anda, tetapi saya merasa bahwa saya tidak cukup pantas untuk Anda. Saya ada urusan jadi The saya film was pergi sekarang. translated and narrated by M Media. Pasti karena saya belum cukup baik. Xiao Qi. Saya pasti akan memenangkan hatimu. Dasar anak durhaka. Tujuan saya membiarkanmu menghadiri lelang adalah agar kamu bisa mengenal Shoyon.
dan membantu keluarga Hei kita masuk ke kamar dagang. Pak Hai Ketua Grup Hai. Namun, Anda tidak hanya mengusir Song Chuyan, kamu juga menyinggung kamar dagang. Apakah kamu mencoba menghancurkan keluarga Hei? Ayah, ini semua kesalahan. Kurir menjijikan itu. Jika bukan karena dia, posisi di kamar dagang pasti sudah menjadi milik kita. Seorang kurir miskin berani memprovokasi keluarga Hei saya. Saya rasa dia pasti sudah bosan hidup. Saya tidak peduli metode apa yang kamu gunakan. Singkirkan saja dia. Jika tidak, jangan pernah kembali ke rumah keluarga Hei. Ayah. Berlutut. Ayah. Saya punya rencana. Saya pikir hari ini, Pak Xiu hanya merasa ada terlalu banyak orang di pelelangan. Jadi dia memberikan mereka sedikit muka. Tapi saya dengar besok, Pak Xiu mengadakan resepsi pribadi. Besok, saya akan menemui Pak Xiu terlebih dahulu. Begitu saya menyelesaikannya secara pribadi dengannya, posisi di kamar dagang itu akan tetap menjadi milik keluarga Hei kita. Gimnasium Malaysia. Sioki, bagaimana rasanya? Besar. Rasanya sangat besar. Kau sangat menyebalkan. Haruskah kita pergi ke tempat lain kalau begitu? Tentu. Saat saya melihat Anda hari ini, saya merasa penuh semangat. Seolah saya punya energi tak terbatas. Ayo kita ke tempatmu sekarang. Dan melihat baik-baik teknik baru yang sedang kamu latih. Baiklah, biarkan aku membereskan semuanya dulu. Xiaoqi, Apa-apaan apa yang terjadi? akhirnya aku menemukanmu. Kenapa kamu ada di sini? Tentu saja untuk membawamu pulang. Hari ini, kamu pasti lelah. Malam ini, aku akan membantumu bersantai dengan benar. Ayo pergi. Xiaoqi, aku sudah selesai berkemas. Ayo pergi. Siapa dia? Siapa dia? Tidak. Dia sebenarnya bibi saya. Dia datang jauh-jauh dari luar kota untuk mengunjungi saya. Kalau begitu saya minta maaf untuk hari ini. Aku mengerti. Kau harus pergi menjaga bibimu. Mari bertemu lain kali. Jelaskan dirimu. Dia sebenarnya sepupu saya dari kampung. Dia baru saja datang ke sini untuk mulai berbisnis. Saya hanya sekadar mengecek keadaannya. Sumpah, kalau saya bohong. Biar saya disambar petir. Kamu melakukan ini untuk mengganggu saya kan? Ya Tuhan, kamu melakukan ini untuk mengganggu saya kan? Baiklah, saya percaya padamu. Pak Xiu, baru saja menelpon saya. Dia bilang ada perjamuan pribadi di Century Hotel besok. Dia mengundangmu untuk ikut denganku. Pesanan pengiriman baru terdeteksi. Kirimkan dokumen EPL Group Song kepada Su. Setelah menerima ulasan bintang 5, Tuan akan membuka logika bisnis dan keterampilan cashback seumur hidup. Ini adalah dokumen yang saya siapkan untuk IPU Group Song. Pak Xiu sangat menghargaimu. Bisakah kamu membantu saya mengantarkan dokumen ini kepadanya besok? Logika bisnis dan cashback seumur hidup. Saya akhirnya akan berubah dari kurir gembel menjadi raja investasi. Dan dengan pasokan uang yang tak terbatas pula. Tentu tidak masalah. The film was translated and narrated by M Media. Seperti yang diharapkan dari kamar dagang, bahkan perjamuan pribadi. Saja semewah ini, ayo pergi. Berhenti. Hari ini, ada tamu terhormat di Hotel Century.
Personal yang tidak berwenang tidak diizinkan masuk. Kami diundang oleh Pak Shou untuk menghadiri perjamuan. Lihat penampilanmu yang miskin dan menyedihkan. Bagaimana mungkin Tuan Shou mengundangmu? Saya adalah Presiden Grup Song, Song Chuyan. Saya bisa menjamin bahwa semua yang dia katakan itu benar. Grup Song Anda mungkin adalah perusahaan terbesar di Haicheng, tapi tidak memenuhi syarat untuk berada di sini. Kalian berdua keluar dari sini. Jangan mengganggu kami saat kami sedang menjamu tamu terhormat. Hei kamu satpam rendahan, apa kamu buta? Atau cuma tuli? Bukankah sudah kubilang bahwa Pak Shou mengundang kami? Apa kamu tidak dengar? Presiden Song. Mengapa Anda membawa pria ini lagi? Jangan bilang Anda cukup tidak tahu malu untuk menghadiri jamuan pribadi Pak Shou. Hai Yuan, saya dengar kamu akan segera diusir dari keluarga Hai. Bukankah seharusnya kamu mengurus kekacauanmu sendiri daripada berkeliaran? Tutup mulutmu. Jika bukan karena Anda, bagaimana keluarga He saya bisa berakhir seperti ini? Lo kurir rendahan. Jangan berpikir bahwa dengan sepotong batu sampah bisa bergaul dengan kalangan atas. Kalian berdua, kenapa kalian tidak mengusirnya sekarang? Siapa yang menendang saya? Pak Shou, mengapa Anda datang ke pintu sendiri? Mohon maaf, Tuan Xiao saya terlambat. Pak Shou, dia hanya seorang kurir. Hui Yuan, saya ingat pernah peringatkan MO. Namun disinilah kamu, mengganggu mereka lagi. Saya pikir kamu sudah bosan hidup. Pak Shou, mereka berdua tadi mencoba menggunakan nama Anda untuk menyelinap ke pesta. Saya hanya mencoba membantu Anda, memberi mereka pelajaran. Kamu bodoh. Tuan Xiao dan Nona Song adalah tamu kehormatan saya yang saya undang secara pribadi. Mereka tidak perlu menyelinap masuk. Kamu telah mempermalukan mereka berkali-kali. Apakah keluarga Hei-mu benar-benar tidak memiliki rasa hormat terhadap kamar dagang? Saya rasa keluarga Hei tidak perlu ada lagi di Haicheng. Pak Shou, saya mohon. Ini semua kesalahan bocah itu. Tuan Xiao, Nona Song, saya minta maaf. Saya tidak menjamu Anda dengan layak hari ini. Kejadian hari ini tidak ada hubungannya dengan Pak Shou. Semuanya adalah perbuatan Hai Yuan sendiri. Sepertinya dia butuh pelajaran. Saya peringatkan Anda, jika Anda berani menyentuh saya sedikit saja, keluarga He tidak akan memaafkan Anda. Kamu masih berani mengancam Tuan Xiao. Buat keluarga He bangkrut segera. Pak Shou, tidak. Saya mohon, Anda tidak bisa menghancurkan keluarga He saya. Kamu seharusnya tidak mengatakan ini kepada saya. Xiaoqi. Saudara, maafkan saya kali ini saja. Enya, Saya tidak akan, kecuali Anda memberitahu saya apa yang bisa saya lakukan agar Anda memaafkan saya. Enya, saya hitung sampai 3. 3. Jangan menghitung, jangan hitung. Ini adalah perbuatanmu sendiri. Telapak besi tak terkalahkan. Kak. Jangan. Pak Shou, sisanya terserah Anda. Jangan khawatir Tuan Xiao, saya pasti akan membalaskan dendam Anda. Silakan ikuti saya ke dalam. Tuan Xiao, Nona Song, silakan duduk. Apakah semuanya baik-baik saja? Tuan Shou, apakah ini tamu kehormatan yang Anda jemput sendiri? Dia terlihat seperti pekerja migran bagi saya. Dia sama sekali tidak terlihat seperti tamu kehormatan. Hanya seorang gembel. The film was translated and narrated by Media. Kalian para tuan muda mungkin salah paham. Izinkan saya memperkenalkannya. Ini adalah Tuan Xiao, yang merupakan orang yang menemukan geokristal hijau. Dia berhasil menemukan kristal hijau. Saya rasa itu hanya
Keberuntungan buta. Tuan Muda Shou Peng, tolong tunjukkan sedikit rasa hormat. Tuan Shou. Sejauh yang saya tahu, setiap orang yang bergabung dengan kamar dagang, mereka semua adalah tokoh-tokoh terkemuka di Haicheng kita. Saya bertanya-tanya, Tuan Xiao ini, anak siapa dia? Siapa yang bilang kalau untuk masuk kamar dagang, haruskah dari keluarga kaya dan terpandang? Orang biasa seperti saya duduk tepat di sini. Piki saya lebih tinggi dari kalian bertiga. Anda. Tuan Shou, Anda mengundang orang bukan siapa-siapa ini pecundang tak punya uang ini ke kamar dagang kita dan membuat kami menunggu begitu lama. Apakah Anda sedang mempermainkan kami? Kalian bertiga jaga ucapan kalian. Tidak menghormati Tuan Xiao berarti tidak menghormati saya. Tuan Shou, apakah Anda benar-benar akan berbalik melawan kami demi sampah seperti dia? Katakan sekali lagi. Tuan Xiao, saya meminta maaf kepada Anda atas nama mereka. Pak Shou, janganlah kita merendahkan diri ke level mereka. Kita menggunakan otak untuk berpikir. Sementara mereka hanya bertindak dengan bagian bawah mereka. Kita berbeda jalan dan tak punya kesamaan. Hentikan tuduhan tidak berdasar itu. Tuan Shou, izinkan saya memberitahu Anda. Dia adalah bajingan yang menghasut karyawan untuk berhenti dan merusak suasana perusahaan. Anda berani mempertahankan pembuat onar seperti dia di sisi Anda. Apakah Anda tidak takut bahwa dia akan menghancurkan kamar dagang kita? Tuan Xiao, apakah yang dia katakan itu benar? Benar atau salah, kamu akan tahu setelah memverifikasinya langsung. Kak Xiaoqi, apa yang membuatmu berpikir untuk menelpon saya hari ini? Datang dan lihatlah dengan siapa aku saat ini. Presiden Xiao, lama tidak bertemu. Halo para saudari. Halo saudari. Saya sedang makan malam bersama Pak Shou dan yang lainnya. Mereka bertiga menyebut saya pembuat onar. Saya tidak bisa mendebat. Mereka bertiga, jadi saya datang untuk memverifikasi kebenarannya. Saudari, apalagi yang perlu diverifikasi? Kapan kamu ada waktu luang untuk keluar dan bertemu? Bertemu, ayo kita bertemu. Pak Xiao, kami semua bisa memberikan kesaksian. Dia adalah orang yang membantu kami saat itu. Jika tidak, kami akan dihina oleh binatang-binatang berwujud manusia itu. Tepat sekali. Mereka hanyalah sekelompok pria yang hanya berpikir dengan selangkangan mereka. Mereka tidak punya hak untuk tetap berada di kamar dagang. Pak Xiao, mereka sebelumnya menyuap orang kamar dagang, memanipulasi pembukuan, dan menggelapkan dana kamar dagang. Tutup mulutmu. Tuan Xiao, dengarkan penjelasan saya. Ketua, ini adalah dana publik yang telah mereka bertiga kuras dari kamar dagang selama 5 tahun terakhir. Total jumlahnya lebih dari 1 miliar. Untuk mengundang Tuan Xiao ke ruangan. Saya mengaudit pembukuan beberapa tahun terakhir. Kalian bertiga benar-benar tidak tahu malu. Tuan Shou. Tuan Shou, kami hanya sedang bingung sesaat. Tolong beri kami kesempatan lagi. Oke, simpan kata-kata itu. Untuk polisi. Seseorang bawa mereka pergi. Tuan Shou, kami hanya sedang bingung sesaat. Saya salah, itu semua hanya kesalahpahaman. Tuan Shou. Tolong ampuni saya sekali ini saja. Mereka bertiga sudah terlalu lama bertindak arogan di Haicheng. Saya tidak menyangka bahwa kamu akan menggunakan tanganmu untuk melenyapkan mereka kali ini. Itu semua berkat saudari-saudari baik saya ini. Baiklah, kalian semua kembali bekerja. Saya tidak akan mengganggu kalian lagi. Xiaoqi, bagaimana mungkin kamu mengenal mereka? Saya akan beritahu detailnya nanti malam. Kamu menyebalkan. Pak Shou, ini adalah informasi untuk pencatatan grup Song yang akan datang. Sebagai investor utama, silakan lihat. Dokumen IPO Grup Song. Bisa mengenal orang hebat seperti Tuan Xiao The dalam film was hidup ini. translated Benar-benar and keberuntungan saya. narrated by M. Pak Shou, Media. karena saya sudah bergabung dengan kamar dagang, bisnis Anda secara alami adalah bisnis saya. Saya pasti akan mengelola kamar dagang bersama Anda. Tuan Xiao, terima kasih banyak karena telah bergabung dengan kamar dagang. Sebagai ungkapan rasa terima kasih kami.
Kami akan berinvestasi untuk mendirikan grup Xiao untuk Anda. Xiao Qi, kamar dagang Haicheng sebenarnya akan mendirikan grup Xiao untukmu. Masa depanmu benar-benar tak terbatas. Selamat kepada Tuan, karena telah menyelesaikan misi. Cash baik konsumsi seumur hidup, dan keterampilan logika bisnis telah diberikan. Silakan periksa akun Anda, Tuan. Berkat perhatian Pak Shou, saya tentu tidak akan mengecewakan harapan Anda. Senang bekerja sama dengan Anda. Terdeteksi kurir bawahan. Li Binian terikat dengan Tuan. Menerima ulasan bintang 5. 2 juta yuan telah masuk ke rekening bank. Terdeteksi kurir bawahan Xiaomo. Menerima ulasan bintang 5. 1 juta yuan telah masuk ke rekening bank. Terdeteksi kurir bawahan. Menerima ulasan bintang 5. 5 juta yuan telah masuk ke rekening bank. 3 juta yuan telah masuk ke rekening bank. 5 juta yuan diterima. 2 juta yuan diterima. Setelah menjadi pecundang selama 25 tahun, saya akhirnya membalikkan keadaan luar biasa. Presiden Xiao, ini adalah dokumen-dokumen yang memerlukan tanda tangan Anda. Sekretaris by Sekretaris Xiao Qi. Bagaimana sudah terbiasa dengan pekerjaannya? Anda mengizinkan saya tinggal di rumah Anda. Dan lagi pula, Anda bahkan menjaga saya di sisi Anda sebagai sekretaris. Saya benar-benar sangat berterima kasih kepada Anda. Saya tidak menyangka bahwa Anda memiliki kekuatan yang begitu besar. Menjaga kamu tetap di sisi saya, sebagai pembantu yang berbudi untuk perusahaan. Saya sangat lega. Nona cantik, saya dengar bahwa kurir Anda berpenghasilan 100 yuan per pesanan pengiriman. Saya mohon tolong perkenalkan saya. Saya bersedia mengantar makanan untuk grup Xiao seumur hidup saya. Para kurir di perusahaan kami, semuanya telah diperiksa oleh bos lapis demi selapis. Anda harus menemui bos dan melamar secara langsung. Saya mohon, tolong perkenalkan saya. Apa yang sedang kalian ributkan? Xiao Qi, kamu di sini juga sedang mengantar makanan. Apa yang kamu lakukan di sini? Presiden Xiao, haruskah saya mengusirnya? Pergi dan panggil Su Yun ke sini. Dimengerti. Bocah ini semua salahmu. Kamu telah membuat grup Hei milikku terlantar di jalanan. Saya sarankan kamu bertindak cerdas dalam hal ini. Perkenalkan saya kepada bosmu, supaya saya bisa bekerja sebagai kurir. Kamu ingin bergabung dengan grup Xiao kami. Kami punya kebijakan ketat. Siapapun dari keluarga yang melamar, untuk posisi apapun, akan ditolak tanpa kecuali. Bocah ini bukan tempat bagimu untuk bicara. Panggil bosmu ke sini. Saya berdiri tepat di depan Anda. Kemana lagi Anda berharap menemukan bosnya? Kamu pikir kamu siapa? Hanya karena margamu Xiao. Kamu benar-benar berpikir grup Xiao ini milikmu. Pergi sana. Beraninya kamu. Pak Shou. Kenapa Anda di sini? Orang ini, dia menyamar sebagai Presiden Xiao. Cepat urus dia. Beri dia pelajaran. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Beraninya kamu menyinggung Presiden Xiao. Apel. Xiao Qi sebenarnya adalah bos grup Xiao. Kak, saya salah. Saya di sini untuk melamar jadi kurir, lihat. Kamu menyinggung Presiden Xiao dan masih punya nyali untuk ingin bergabung dengan grup. Kamu benar-benar tidak punya rasa malu. Keamanan. Usir dia. Tidak. Pak Shou, tolong dengarkan penjelasan saya. Ada kesalahpahaman di sini. Presiden Xiao. Kak. Beri saya kesempatan, mohon. Beri saja saya pekerjaan untuk bertahan hidup. Kakak-kakak, ayah baptis. Ayah baptis. Saya mohon, ayah baptis. Xiao Qi, kau kurir. Bagaimana kamu bisa mendapatkan dukungan kamar dagang? Sementara saya harus tidur di jalanan dan mengemis makanan. Saya tidak akan pernah membiarkanmu lolos dari ini. The film was translated and narrated Presiden by Xiao, Media. laporan keuangan untuk grup Xiao. Untuk bulan lalu sudah keluar. Para kurir kami telah mencapai pendapatan rata-rata sebesar 100.000 setelah dikurangi biaya tenaga kerja dan material. Grup Xiao menghasilkan
Total keuntungan 100 juta bulan lalu. Hanya dalam 1 bulan Presiden Xiao telah memperluas skala grup Xiao menjadi yang terbesar di seluruh Haichen. Saya benar-benar tidak salah menilai Me sejak awal. Hanya prosedur standar. Saya masih butuh dukungan Anda terus-menerus. Pak Shou. Xiaoqi, datanglah ke tempatku untuk makan malam nanti. Aku sudah menyiapkan hidangan mewah untukmu. Xiaoqi, ingatlah untuk pulang setelah bekerja. Aku akan menunggumu di tempat tidur. Kak Xiaoqi, aku baru saja mempelajari tarian baru. Datanglah ke siaran langsungku malam ini. Aku akan menampilkannya untukmu. Presiden Xiao, saya menemukan restoran dengan suasana yang luar biasa. Mari kita makan di sana bersama setelah kerja. Saya yang traktir. Apakah seperti ini rasanya berada di puncak? Jangan tidak sabar para wanita. Kita akan melakukannya satu persatu. Presiden Xiao, tunggu di sini sebentar. Saya akan mengambil mobilnya. Baiklah, silakan. Adik perempuan Xiao Yu, tampil dengan baik malam ini. Saya sudah menyiapkan semua. Karnaval yang kamu butuhkan si kecil. Sebanyak yang kamu mau. Julian, bawa kontrak pengalihan itu ke pabrik terbengkalai di pinggiran selatan. Jika kamu tidak muncul, siapkan diri untuk mengambil mayat Xiaoqi. Di mana dia? Apa ada yang berani menindas Xiaoqi? Akan kupenggal kepalanya. Saya akan menelepon polisi. Pabrik di pinggiran selatan. Seseorang telah menculik teman saya. Apa Xiaoqi dalam bahaya? Baik, saya mengerti. Tidak, saya harus pergi menyelamatkannya. Kumpulkan semua personel keamanan. Segera menuju pinggiran selatan. Hai Yuan. Lepaskan saya. Xiaoqi, kamu benar-benar berpikir Shouyong akan menukar grup Xiao kepadaku hanya untuk menyelamatkanmu. Pak Shou sudah memberimu kesempatan. Kamu berani menculik saya. Apa kamu tidak takut membusuk di penjara? Penjara. Selama saya mengendalikan grup Xiao, saya akan menjadi seseorang yang berdiri di atas hukum. Berhenti. Li Yuan, lepaskan dia. Pak Shou, apakah Anda membawa apa yang saya minta? Ambil itu. Lumayan. Ini benar-benar kontrak pengalihan. Kontrak pengalihan. Jangan bergerak. Ambil satu langkah lagi, dan saya akan menghabisinya. Kamu memegang kontraknya. Apalagi yang kamu inginkan? Pak Shou, ini selalu menjadi properti keluarga He saya. Kamu hanya mengembalikannya kepada pemilik yang sah. Tak seorang pun dari kalian akan pergi hari ini. Sistem selamatkan saya. Saya baru saja merangkak naik dari bawah. Saya tidak punya istri dan tidak punya anak. Saya tidak mau mati semudah ini. Peringatan, peringatan. Bahaya terdeteksi bagi Tuan. Anda telah diberikan keterampilan kekuatan super. Saya harap Tuan dapat berhasil meloloskan diri dari situasi sulit ini. He Yuan, lepaskan Xiaoqi sekarang. Jalan. Kamu mencari masalah. Hai Yuan, lihat bagaimana saya menyematkanmu ke tanah dan menggosok wajahmu ke tanah. Telapak besi tak terkalahkan. Hei Yuan, saya akan memberimu pelajaran karena merundung saya. Akan kuberi pelajaran karena menculikku. Aku akan memberimu pelajaran karena meremehkanku. Xiaoqi, jika kamu terus memukulnya, kamu akan membunuhnya. Jangan biarkan saya melihatmu di Haicheng lagi.
Xiaoqi, kamu baik-baik saja. Kamu membuatku takut setengah mati tadi. Aku akan menghabisimu, aku akan menghabisimu. Hyuan, bersiaplah membusuk di penjara. Sudah berakhir, semuanya sudah berakhir. Xiaoqi, kamu baik-baik saja. Apakah kamu terluka dimanapun? Xiaoqi, jangan khawatir. Tempat ini di dalam maupun di luar sudah dikepung oleh orang-orangku. Tidak ada yang akan menyakitimu lagi. Kak Xiaoqi, begitu mendengar kamu diculik, aku langsung datang ke sini untuk menyelamatkanmu. Presiden Xiao, ini semua salah saya. Saya tidak melindungi Anda dengan baik. Baiklah, baiklah. Para wanita, kalian semua sudah khawatir hari ini. Mulai sekarang, saya akan memastikan untuk melindungi diri saya sendiri dan menghabiskan waktu bersama kalian semua. Xiaoqi, bukankah kamu bilang padaku, kalau kamu tidak punya pacar, siapa mereka? Kenapa kamu mau menghabiskan waktu dengan mereka? Itu tidak benar, Xiaoqi. Bukankah kamu bilang bahwa aku adalah orang terpenting dalam hidupmu? Presiden Xiao, bukankah Anda bilang ingin menghabiskan waktu berdua saja dengan saya? Kak Xiaoqi, bukankah kakak bilang, kakak hanya akan menjadi kakakku saja? Tidak dengarkan, biarkan saya jelaskan. Tidak mungkin kamu hanya bisa memilih satu. Tidak mungkin kamu hanya bisa memilih satu. Tidak. Berhenti. Berhenti. Mimpi yang indah sekali. Andai saja sistem seperti itu benar-benar ada di dunia ini. Sistem telah mendeteksi keinginan Tuan. Peningkatan sistem pengiriman tak terkalahkan berhasil. Ya ampun.